Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada siang hari ini saudaraku, di hari Jumat yang mulia ini yang saudaraku ya, hari Jumat yang mulia terbentuknya manusia pertama di bumi ini, Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Dikeluarkannya Nabi Adam pun di hari Jumat karena melanggar aturan makan buah kuldi saudaraku. Jadi disempurnakannya manusia itu di hari Sabtu. Terciptanya daun-daun hijau seperti ini saudaraku di hari Senin. Jadi Rasulullah itu lahir di hari Senin tahun gajah. Jadi memulai sesuatu saudaraku baiknya di hari Senin. Karena Nyai Loro Kidul pun suka warna hijau, yang kaitannya terbentuknya warna hijau di hari Senin. Terbentuknya saudaraku air sungai saudaraku. Air sungai dengan air laut di hari Rabu saudaraku. Terciptanya cahaya pun seperti itu saudaraku. Jadi hari itu berbeda ya saudaraku ya. Jadi ini saudaraku ciptaan Allah. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi ini buah pace saudaraku, buah mengkudu. Buah mengkudu ini saudaraku bisa menjadi obat saudaraku. Nah apalagi yang jatuh seperti ini saudaraku. Ini yang matang gonat saudaraku. Ini terjatuh saudaraku seperti ini. Nanti untuk obat ikan, segala penyakit ikan nanti bisa sembuh saudaraku. Nah ini adalah buah pace ataupun buah mengkudu saudaraku. Di buah pace seperti ini saudaraku, ini kita hancurkan ya saudaraku ya. Kita wenyet-wenyet begini. Nah, wenyet-wenyet begini. Terus ikan ini saudaraku, ikan yang sakit seperti ini, ikan yang sakit seperti ini dimasukkan. Ini ikan yang sakit saudaraku. Kita masukkan ke dalam air pace tadi saudaraku. Kasih botrawali ya saudaraku. Kalau ada botrawali kasih botrawali. Kalau nggak ada pacenya saja cukup juga nggak apa-apa saudaraku. Kasih botrawali, direbus. Awalnya 3 gelas menjadi 1 gelas atau 2 gelas, dicampurkan di sini. Bisa untuk obat, disimpan lagi saudaraku, disimpan di toples apa di mana, terus nanti bisa menjadi obat saudaraku. Ada daun ketapang, kasih daun ketapang sedikit gak apa-apa saudaraku. Ada daun pepaya, pepaya seperti itu saudaraku, yang jauh di sana itu kita ambil daunnya, terus kita masukkan di sini saudaraku. Nah kasih contoh ya saudaraku ya, untuk obat ikan nila ataupun ikan gurame yang sakit saudaraku. Jadi kita ambil daun kates pepaya ini, karena daun pepaya ini mengandung lendir saudaraku, mengandung lendir. Jadi kalau ikan sakit, belut, apa-apa, ini dikasih daun pepaya seperti ini saudaraku. Ini bisa untuk obat saudaraku. Wah, ini ikan nila saudaraku. Ikan nila di samping rumah kita, tapi alhamdulillah saudaraku, ini mendapatkan keuntungan yang besar di sini saudaraku. Yang perlu saya sampaikan, nah ini pepaya juga baru tumbuh saudaraku. Ini bisa jadi obat saudaraku, termasuk jahe, ini jahe merah saudaraku. Tapi ini kita menggunakan pepaya dulu aja saudaraku ya. Menggunakan pepaya, daun pepaya ini saudaraku. Kalau nggak ngerti pepaya, kates lah saudaraku ya. Jadi kates ini bisa menjadi obat. Nah, ini bayam saudaraku. Bayam ini untuk makan nila saudaraku. Nah ini. Jadi di lingkungan kita saudaraku bisa menjadi makanan. Nah itu bayam saudaraku. Ini kita nyari pepaya saudaraku ya Allah. Ini sengaja di hari Jumat ini ya Allah, kami ingin berbagi ilmu supaya bisa bermanfaat. Man jadah wajadah, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi siapapun kalau bersungguh-sungguh saudaraku, insya Allah pelihara ikan, baik gurame, nila, lele, belut, apapun, yang penting bersungguh-sungguh. Nah, ini daun pace saudaraku, ini anakan daun pace saudara. Dia belum berbuah, tapi kalau ini udah berbuah saudara. Nah ini kita juga ada bayam untuk makanan gurame. Nah ini saudaraku, nah ini pepaya begini saudaraku, diwenyet begini ya saudaraku. Diwenyet-wenyet begini. Ini kalau pertama kita dapat belut saudaraku, ini ikan sakit saudaraku. Jadi dikasih daun pepaya begini, nanti bakteri-bakteri yang ada di kulitnya ini, yang putih-putih saudaraku, insang merah apa-apa, bisa sembuh loh saudaraku. Daun pepaya ini diwenyet-wenyet gini. Kalau melihara belut saudaraku, sebelum kita beli dari pasar atau dari mana, dia stres tuh ya saudaraku ya. Belut itu stres, kasih telur sama madu saudaraku, dimasukkan ke airnya. Sesudah itu menggalikan lendir-lendirnya itu, kita kasih daun pepaya seperti ini saudaraku, supaya lendirnya itu kembali normal. Karena ikan belut ini harus ada lendirnya saudaraku. Kalau nggak belendir dia menjadi sakit. Jadi buah pace seperti ini saudaraku, diwenyet-wenyet. Wenyet-wenyet seperti ini menjadi obat si ikan supaya sehat, yang ikan yang sakit. Nah besok konten yang akan datang menggunakan obat-obatan yang dari dinas peternakan perikanan. Itu ada yang namanya pH, antibiotik, itu bisa kita. Tapi untuk hari ini kita memakai ciptaan Allah, lingkungan kita ya saudaraku ya. Di lingkungan kita ini ada obatnya. Nah ini seperti ini ikan sakit saudaraku, nanti insya Allah dia akan menjadi sehat. Nah ini ikan sakit menggunakan obat-obatan alami saudaraku. Nah kita sambil nunggu ini saudaraku,
nunggu obatnya. Kalau ada botrawali saudaraku, ambil aja 3 jengkal seperti ini, direbus di air, tadinya 3 gelas jadikan 1 gelas. Kalau penyakitnya parah saudaraku ya, kalau penyakitnya biasa-biasa seperti ini cukup menggunakan ini aja, daun pepaya dengan daun pace, dengan buah pace. Daunnya ini suka saudaraku untuk makan gurame saudaraku, ini suka. Tapi kalau nila kurang suka, kurang terlalu suka. Tapi kadang-kala makan juga saudaraku. Nah ini daun pace. Ini alhamdulillah saudaraku, kelapa gading itu juga tanamannya dari air ini, air nila ini, supaya dia menjadi apa namanya ya Allah, jadi sehat. Nah ini masukkan ke nila. Nah, ini saudaraku, pakan itu harusnya dibibis dulu ya saudaraku ya, jangan keringan kayak gini. Ini tadi kita mau Jumatan saudaraku, hari Jumat ini mau Jumatan dulu. Jadi sebelum Jumatan saya bikin konten saudaraku. Ya Allah, jauhkanlah dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang saudaraku yang subscribe ya Allah, yang like ya Allah, semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan panjangkan umurnya yang subscribe ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Bahasa ikan saja engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan bidin, wajiadatan bil ilmi, wabarakatan bil rezeki, wadobatan kobal maut, warahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Barakallah ya Allah. Makasih yang sudah subscribe ya saudaraku ya. Jadi hari Jumat yang mulia ini sengaja kita buat konten ikan. Ini ikan ini saudaraku, kalau ikan nila ini kalau saudaraku butuh warna merah, itu biasanya pasaran ya saudaraku ya, di pasar-pasar butuh yang murah-murah itu saudaraku. Nah ini ikan nila yang berwarna merah gini. Tapi kalau rumah makan saudaraku, kadang-kala maunya warnanya yang hitam karena katanya dagingnya lebih tebal. Jadi saudaraku kalau memelihara ikan harus tahu pasaran ataupun kebutuhan pasar. Nanti saudaraku melihara yang berwarna, nggak taunya banyak permintaan yang hitam. Akhirnya apa? Penjualannya susah karena terakhir kita akan pemasaran saudaraku. Ini kan khusus warna hitam ya saudaraku ya. Nah, khusus warna hitam. Nah, ini khusus warna hitam. Airnya tidak perlu dalam saudaraku, karena ini untuk penetasan. Jadi kalau penetasan tidak perlu dalam, nanti supaya nyerokin anaknya mudah saudaraku. Jadi ikan ini saudaraku, airnya tidak terlalu dalam. Nanti dia ini berkembang biaknya pun alhamdulillah, asalkan makanannya jangan terlalu protein tinggi. Pakai bekatul saja ya saudaraku ya. Pakai dedak yang halus itu. Karena apa? Kalau proteinnya tinggi, nanti perutnya ketutup lemak. Akhirnya apa? Ikan ini anakannya sedikit saudaraku. Jadi supaya anakannya banyak, makannya pakai bekatul saja. Pakai bekatul, pakai dedak yang halus, tapi yang bagus. Jangan merangnya saudaraku. Kalau merangnya nanti perutnya menjadi terluka ataupun sakit. Jadi yang pertama-tama kita cari bekatul. Dari kecil sampai besar pakai bekatul saja saudaraku kalau untuk penetasan. Nah, akhirnya tidak perlu dalam-dalam. Nah ini ada empus, ada ciptaan Rasulullah saudaraku. Ini kucing sayangan Rasulullah. Jadi kucing ini walaupun tidak dipotong, tidak dimakan dagingnya, tidak terlalu banyak. Tapi kalau ikan ini saudaraku banyak dimakan tiap hari, nggak habis-habis. Karena diciptakan untuk kepentingan manusia lebih banyak. Tapi kalau nggak dimakan sedikit saja. Ini matinya pun nggak kelihatan kucing ini matinya di mana saudaraku. Tapi yang jelas untuk kepentingan manusia lebih cepat dibuatnya. Ayam bertelur sampai 10, dipotong tiap tahun itu. Kambing laki-laki untuk Idul Adha nyatanya nggak habis-habis. Kucing nggak terlalu banyak. Jadi untuk kepentingan manusia dibuat lebih cepat. Berdoa sambil bekerja ya saudaraku. Kalau bekerja saja ya gimana, kalau berdoa saja ya kurang bagus. Nah ini ikannya udah mulai sehat saudaraku. Ikannya udah mulai sehat saudaraku. Ikannya tadi jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, cepat-cepat nih kelamaan saudaraku. Kalau kelamaan dia pingsan saudaraku. Dia pingsan kalau kelamaan. Ini kelamaan tadi karena pahit airnya saudaraku. Jangan lama-lama saudaraku ya. Bikin konten ini malah air ikannya jadi sekarat saudaraku. Cepat kita kasih air yang. Jadi kalau kelamaan saudaraku, nanti ikannya pingsan sebentar aja ya saudaraku ya. Karena airnya asam betul kadarnya saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, merendam air pacenya jangan lama-lama ya saudaraku. Apalagi dikasih daun pepaya, jangan lama-lama, sebentar aja. Kalau lama nanti menjadi mati saudaraku, ataupun pinsang. Nah ini nanti dia insya Allah hidup kembali saudaraku. Jangan lama-lama ya saudaraku ya ngasih air pacenya ya. Nanti dia akan menjadi pingsan ataupun klenger saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau botrawali itu penyakitnya yang parah. Jadi itu pun jangan lama-lama, sebentar langsung kira-kira 5 menit angkat gitu. Ini nanti bangun lagi saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, kita ini saudaraku memberi pakan ikan yang besar ya saudaraku ya. Beri pakan ikan yang besar supaya sehat ikannya. Nah, ini saudaraku. Ini saudaraku. Di sini ikan penetasan saudaraku. Nah, ini penetasan.
Nah ini saudaraku. Nah, alhamdulillah ya Allah, ini penetasannya saudaraku. Penetasannya. Nah ini yang perlu saya sampaikan saudaraku ya. Nah ini. Nah ini. Jadi ini ikan ini saudaraku awalnya 45. Yang jantannya 15, jadi ketemu 60 ini saudaraku. Ini khusus penetasan ini anakannya saudaraku. Dibuat berundak-undak ini supaya pengambilannya mudah. Nah ini kalau harganya satu ini 150 sampai 350 saudara, kecil. Kalau besar ya bisa mahal saudaraku. 700, 500, 600 ribu 600 perak tergantung dengan ukurannya saudaraku ya. Jadi ini keuntungannya besar saudaraku kalau penetasan seperti ini. Kalau pembesaran nanti proteinnya harus tinggi saudaraku. Harus memberi makan, harus pas lapar kasih, pas lapar kasih. Gak harus 2 kali kalau untuk cepat dibesarkan. Supaya 3 bulan, 4 bulan sudah layak jual. Ukurannya bisa 200 gram sampai ke atas saudaraku. Nah ini. Jadi ikan ini saudaraku alhamdulillah ini keuntungannya besar saudaraku. Ini 12 saudaraku. 12 kali 18 ini saudaraku kolam ini. Tapi dibuat berundak-undak sepertinya saudaraku. Nanti kalau anakannya banyak saudaraku diisi air lagi supaya sampai sini, supaya pengambilan anaknya mudah. Senggodok itu untuk kekurangan makanan. Nah ini alhamdulillah saudaraku, kami memelihara ikan nila ini sudah bisa. Ini saudaraku, alhamdulillah ya Allah, udah bisa beli mobil ambulan. Nah ini setiap budi ikan, yang ini ambulan untuk anak-anak yatim piatu. Itu odong-odongnya keliling-keliling di hari Minggu. Alhamdulillah saudaraku dari ikan. Dan itu termasuk juga punya mobil pribadi kalau untuk jalan-jalan jauh. Ya ini saudaraku, ini dari ikan. Cuman ya lama saudaraku, tahunan saudaraku, 4-5 tahun yang lewat saudaraku. Tapi alhamdulillah yang penting kita bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Memelihara ikan ini bersungguh-sungguh. Airnya jangan lupa saudaraku, kalau keruh bau bawa sendiri, kita ambil ini, kita ambil airnya begini saudaraku. Tapi yang paling dasar ya saudaraku ya, yang paling dasar ini kita ambil begini, kita cium dia bau, bawa sendiri, buang separuh, masukkan separuh ya saudaraku ya. Nah ini lapar ini. Di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara budidaya ikan nila yang benar, pengobatannya yang benar. Kalau kelamaan saudaraku pakai daun pace itu bisa mati kan, tadi mati saudaraku. Tapi insya Allah enggak, nanti dia pingsan aja. Karena itu apa namanya, pepaya itu pahit, airnya, pacenya juga itu sengar saudaraku. Jadi kalau dia kelamaan akhirnya nanti mati ya saudaraku. Jangan kelamaan ya saudaraku, dicelupkan nanti kulitnya yang terkelupas karena kena bakteri itu, maka dia jatuh bakteri itu. Karena airnya pahit dia jatuh, airnya ikannya sembuh. Tapi kalau kelamaannya kayak tadi saudaraku, klenger, pingsan, nggak sengaja saya buat konten, nggak taunya malah ikan saya lengah tadi, nggak saya angkat dari panci tadi ya saudaraku. Dasarnya ikan tadi juga udah sakit saudaraku. Tapi ya jangan lama-lama ya saudaraku, nanti mati. Tapi juga bisa pakai pH saudaraku, beli di apotik, namanya pH, direndam itu ikannya, jangan lama-lama juga itu saudaraku. Sebentar diangkat, insya Allah menjadi sembuh. Nah ini saudaraku, ini ikan penetasan ini hampir 1 tahun ini saudaraku, hampir 9 bulan 8 bulan ini saudaraku ikan ini di sini nih. Dari kecil dulunya juga saudaraku. Ini khusus nila gib ya saudaraku ya. Ada nila gesit, ada nila monosek. Tapi untuk hari ini kita belum buat video tentang ikan monosek ataupun ikan gesit. Ini kaitan nila gib, nila merah ataupun nila perak ataupun nila warna hitam saat ini saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan itu ya saudaraku ya. Saya doakan yang subscribe panjang umur ya Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan musibah. Di hari Jumat ini ya Allah, saya ingin mendoakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wajiyadatan fil ilmi, wabarakatan fil rezeki, watobatan qabal maut, warahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah, wal bala'ah, wal pasa'ah, wal munkaro, wasuyufal muktalibata, wasadaida wal minhanamat horo, minha wa mabatona, min baladina hadda khosso, wa min buldanil muslimin, amma innaka ala kulli sayin qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari penyakit dan musibah. Akhirul kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Ika.